Sekolah Minggu GKJ Pakem. Minggu ini nanti bisa dengan saya Kak Diana. Kita memuji nama Tuhan pagi ini. Gimana teman-teman? Pagi ini ada yang merasa terima berkat Tuhan? Oke teman-teman, jadi kita mengucap syukur ya teman-teman untuk pagi ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa sekolah minggu walaupun online ya teman-teman ya. Mestinya rindu untuk kumpul bareng teman-temannya. Oke teman-teman, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Gimana teman-teman sikap berdoanya? Kayak lipat tangan, tutup mata ya teman-teman. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam dalam tidur kami. Sehingga pagi ini Tuhan kita dapat beribadah online bersama-sama. Tuhan, banyak kerinduan kami untuk berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu bersama. Kiranya Tuhan sertai setiap hati kami Tuhan. Tuhan berkati pula untuk ibadah kami pada pagi hari ini, baik dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kita siap untuk memuji nama Engkau, untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kita kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita teman-teman pagi ini? Amin. Oke. Teman-teman rasain Tuhan itu baik ya. Mari kita teman-teman mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau sambut pagi ini dengan sukacita. Kita akan sambut hari yang sudah dijadikan Tuhan ini. Mari kita angkat pujian, mari kita bersukacita. Bisa ya teman-teman ya? 1, 2, 3. Mari kita bersukaria. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke teman-teman, Kak Dina mau tanya nih ke adik-adik di rumah. Misalnya ada ibu atau mamanya nih manggil, Dek, minta tolong dong ke warung untuk beli garam. Nah, respon teman-teman gimana nih? Mungkin ada yang bersungut-sungut, aduh nanti mah 5 menit lagi nanggung nih. Atau ada teman-teman siap sedia bantu mamanya nih. Begitu pula teman-teman, apabila ada panggilan dari Tuhan untuk mungkin berdoa dalam persekutuan atau sekolah minggu atau untuk melayani Tuhan, dari adik-adik responnya gimana? Atau tetap bersungut-sungut atau siap untuk turut melayani Tuhan? Ya teman-teman, jadi kita belajar jangan hidup dalam sungut-sungut ya teman-teman. Jadi harus siap dan setia untuk melayani Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi teman-teman. Dengar dia panggil nama saya. Bisa ya teman-teman ya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
Nah, jadi teman-teman kalau ada terima panggilan dari Tuhan, kita harus siap menerima. Ya Tuhan, aku siap untuk menerima panggilan-Mu. Oke teman-teman, kita mau lanjut ibadah kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nanti yang mau disampaikan oleh Pak Anto. Nanti dibantu juga sama teman-teman kita. Nanti dengan Dek Jeva, dengan Mbak Vina. Oke, kita langsung aja ya dengan silakan Pak Anto. Salam. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari duduk, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami, anak-anak-Mu, Sekolah Minggu GKJ Pakem akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu adalah benih yang akan Kau taburkan dan akan tumbuh subur dan berbuah di hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Siapkan Alkitab adik-adik semua. Kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Firman Tuhan pada sekolah minggu pagi ini terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sudah ketemu adik-adik? Markus 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyapnya demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik,
tema atau judul renungan pada pagi hari ini adalah Aku tidak lelah menjadi penolong. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan tentang aktivitas Tuhan Yesus. Saat itu diceritakan sore hari setelah Tuhan Yesus selesai beribadat di rumah ibadat, lalu Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi waktu itu seperti aktivitas sebelum COVID ya tentunya, itu Bapak Ibu pendeta atau Bapak Ibu majelis itu sering berkunjung ke jemaat. Begitu pula Tuhan Yesus saat itu setelah beribadat, beliau mengunjungi rumah Simon dan Andreas. Dan saat sampai di situ, ibu mertuanya Simon itu demam, panas tinggi, menggigil. Lalu Simon menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa ibu mertuanya sakit. Lalu Tuhan Yesus menjumpai ibu itu, memegang tangannya dan menyembuhkannya. Setelah sembuh, begitu dipegang Tuhan, begitu disembuhkan, begitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sembuh, maka ibu itu langsung sembuh. Lalu melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang di situ. Melayani itu berarti menyiapkan makan dan minum. Lalu tetangga-tetangga di situ, di kota itu, mendengar berita bahwa Tuhan Yesus ada di rumah Simon dan Andreas, maka berbondong-bondong pada datang. Yang sakit, ada saudara yang sakit, dibawa ke situ. Lalu Tuhan menyembuhkan. Dan diceritakan di situ dari sore itu sampai malam Tuhan mengerjakan itu. Lalu keesokan harinya pun Tuhan Yesus setiap pagi pasti mengambil saat teduh, mengambil waktu untuk berdoa. Di saat berdoa pun Simon mencari Tuhan, berdoanya sudah selesai belum? Orang-orang mencari Tuhan, masih ada yang minta disembuhkan, seperti itu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang itu. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, jangan hanya di sini saja, mari kita pergi ke kota-kota lain yang berdekatan dari tempat ini. Soalnya pastilah orang-orang di sekitar situ sudah mengetahui, sudah mendengar kabar Tuhan Yesus yang sang tabib agung itu, yang menyembuhkan semua penyakit itu ada di rumahnya Simon. Ayo, daripada orang-orang itu datang jauh-jauh, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke kota-kota sekitar tempat ini untuk memberitakan Injil. Adik-adik, itu cerita dari firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Maksud dari firman Tuhan itu apa toh? Bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan contoh. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini ingin menolong, ingin menyelamatkan, ingin menyembuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya juga harus meneladani Tuhan Yesus. Jadi, seperti judul perenungan pada pagi hari ini, aku tidak lelah untuk menjadi penolong. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah lelah. Dari siang sudah di
tempat ibadah, sepulang dari sana sudah langsung menolong orang, menyembuhkan orang, mengusir setan, sampai malam. Paginya masih menolong orang lagi. Oleh sebab itu, adik-adik, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Kita, adik-adik, juga harus mempunyai jiwa penolong seperti Tuhan Yesus, menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin bisa dimulai dari rumah, tidak usah berpikir wah kami masih kecil, kami bisa apa. Dimulai dari rumah, menolong bapak ibu untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah, mencuci piring, lalu membersihkan halaman, menyapu. Kalau sudah misalnya sudah kuat, misalnya mau ngepel, bagus. Atau mungkin sudah bisa mencuci baju sendiri, bagus. Seperti Tuhan Yesus, sang teladan kita. Tuhan Yesus tidak pernah lelah menjadi penolong. Oleh sebab itu, adik-adik, ayo meneladani Tuhan Yesus untuk bisa menjadi penolong. Dimulai dari rumah, menolong bapak ibu kita. Lalu mungkin di sekolah, walaupun kita adik-adik belum bisa bersekolah seperti sebelum pandemi, tapi bisa saja misalnya mengerjakan tugas secara kelompok, secara online, atau mungkin ada teman yang kesulitan bisa berbagi untuk mengerjakan tugas. Atau mungkin kalau yang sudah bisa bermain di lingkup kecil, tetangga misalnya, kalau ada sesuatu yang bisa adik-adik bantu, harus dibantu. Adik-adik semua, kita harus seperti Tuhan Yesus, memiliki hati yang berjiwa penolong. Kita harus mudah tergerak hatinya ketika ada sesuatu, tidak usah diminta, misalnya, aduh, kok ibu menyapu, sudah tidak usah ditolong, langsung dekatin, bu saya yang menyelesaikan, kok mencuci piring, bu saya yang menyelesaikan. Harus begitu ya, kita harus seperti Tuhan Yesus, tidak lelah menjadi penolong. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa agar firman yang kita dengarkan saat ini bisa kita pahami dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berfirman. Kiranya firman-Mu bisa kami pahami dan Tuhan memberi kekuatan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami menjadi penolong. Jangan lelah kami mempunyai sifat, mempunyai niat sebagai penolong. Tuhan, tolonglah kami agar bisa melaksanakan perintah dan firman ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian, terima kasih. Ya teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat teman-teman tadi dari ayat yang Injil apa yang diceritakan oleh Pak Anto? Ya, dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Tentang apa? Jangan lelah teman-teman untuk memiliki jiwa sebagai penolong ya teman-teman ya. Oke, Kak Diana punya tugas buat teman-teman. Jadi untuk ayat hafalannya, nanti teman-teman bisa dibuka Alkitabnya dalam Yesaya 41 ayat 6.
Sudah ketemu? Yesaya 41 ayat yang ke-6. Kak Diana bacakan ya. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Jadi teman-teman bisa dihafalkan untuk ayatnya. Jadi nanti bisa bilang pada Bapak Ibu atau mama papahnya di rumah, ada tugas untuk ayat hafalannya. Jadi nanti bisa dihafalkan di depan orang tuanya. Oke teman-teman, kita mau lanjut ibadahnya. Kita mau mengucap syukur, mau kumpulkan persembahan. Untuk persembahan nanti adik-adik bisa menitipkan ke orang tua. Ini nanti diisi dalam amplop, dituliskan untuk sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, sebelum kita mau menutup ibadah kita kali ini, kita mau doa syafaat dulu ya teman-teman. Nanti doa syafaat dibantu dengan teman kita, Dek Vano. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Nama saya Giovanna Yuan Surya. Saya akan memimpin doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam bagi hidup kami. Kami berdoa agar pandemi virus corona segera berakhir. Kami juga berdoa agar musibah bencana alam yang terjadi, semoga Tuhan menguatkan kami. Tuhan juga berkati orang tua kami, keluarga kami, para guru-guru kami, teman-teman kami, dan semua saudara-saudara kami, agar kami semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Demikian doa dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jagalah kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Dadah. Oke, kita akan angkat satu pujian lagi sebelum menutup ibadah kita pagi ini. Kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Jadi kita bangun berdiri, kita mau mengapa di mata kuliah. Oke, berdirinya yang tegak sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kami yang Maha dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak manusia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dan dari ketiga bangun pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kebenaran kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman,
belajar kita pagi ini. Kita akan ketemu di sekolah minggu selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.